Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kelompok 1 ingin mendemokan ujian akhir semester dari mata kuliah Customer Relationship Management dari Bapak dosen Pak Henry. Saya mohon izin untuk share screen. Ya. Jadi, software yang akan kami presentasikan yaitu software Odoo. Tapi sebelumnya, memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu, yaitu di sini ada Muhammad Kurnia Afandi. Halo. Dan juga ada Raja Atala Hanif. Halo. Ya, dan saya sendiri yaitu Dara Restadiningsih. Yang pertama akan mempresentasikan yaitu saya, yang akan menjelaskan apa itu sejarah dari software Odoo. Jadi Odoo sendiri sebenarnya adalah rangkaian aplikasi bisnis yang open source tentunya dan juga mencakup ke semua kebutuhan perusahaan seperti CRM, e-commerce, akuntansi, inventaris, tempat penjualan, manajemen proyek, dan lain sebagainya. Nah, awalnya ini Odoo telah merilis perangkat lunak inti sebagai sumber terbuka sejak versi 9.0. Perusahaan ini bergeser ke model inti terbuka dengan menyediakan perangkat lunak perusahaan proprietari berbasis langgan atau SaaS berbasis awan, selain menyediakan versi sumber terbuka. Nah, di tahun 2005, Fabian Pinkers, pendiri dari CEO Odoo saat ini, mulai mengembangkan produk perangkat lunak pertamanya, yakni Tiny ERP. 3 tahun kemudian, nama perangkat lunak tersebut diubah menjadi OpenERP. Perusahaan ini mulai tumbuh cepat pada tahun 2010, dan OpenERP telah mempekerjakan lebih dari 100 orang. Nah, di tahun 2013, perusahaan ini sendiri menerima penghargaan dari Deloitte karena menjadi perusahaan yang paling cepat tumbuh di Belgia, yakni tumbuh sebesar 1.549% dalam waktu 5 tahun. Pada tahun 2014, perusahaan ini mengubah namanya menjadi Odoo untuk dapat memperluas citranya dari sekedar ERP. Nah, di tahun 2015, Magazine Inc. menyebut Odoo sebagai salah satu dari 5.000 perusahaan yang paling cepat tumbuh di Eropa. Selanjutnya, kita akan beralih untuk mempresentasikan bagaimana cara menginstal software Odoo ini sendiri, yang akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Effendi. Silakan. Baik, untuk tahap awal, untuk instalasi, pertama-tama kita akan download software Odoo pada website resminya. Setelah itu, langkah yang harus dilakukan untuk setup instalasinya sebagai berikut. Pertama, pilih bahasa penginstalan. Untuk pemilihan bahasa penginstalan, standarnya adalah bahasa Inggris. Pilihan lainnya adalah bahasa Perancis. Yang kedua, pesan selamat datang. Ikuti dengan cermat sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dalam langkah ini. Perjanjian lisensi. Penting untuk menerima lisensi publik GNU untuk melanjutkan penginstalasi. 4. Pilih komponen yang akan dipasang. Lanjutkan dengan memilih jenis penginstalan seperti all-in-one, server only, custom, atau Anda dapat menyesuaikan instalasi Anda dengan hanya memilih komponen yang Anda perlukan. Secara default, jenis penginstalan adalah all-in-one yang akan menginstal Odoo Server dan PostgreSQL. Yang kelima, konfigurasikan koneksi PostgreSQL. Pemasangan akan menyarankan parameter default untuk menyelesaikan konfigurasi koneksi PostgreSQL Anda. Anda dapat menerima default atau mengubahnya sesuai kebutuhan Anda. Pilih folder untuk instalasi. Secara default, Odoo diinstal di C, Program Files. Odoo ini tipe versinya 14. Yang sekarang kami install itu 14.0. Untuk menginstal di folder lain, telusuri lokasi folder yang berbeda di langkah ini. Yang ketujuh, penginstalan otomatis Odoo dimulai dan Anda dapat melihat kemajuannya. Selesai atau finish. Saat instalasi Odoo berhasil, Anda akan mendapatkan konfirmasi yang sesuai. Anda dapat mengklik finish untuk menutup wizard penyiapan. Finish.
Nah, untuk fitur dengan use case, berikut ini adalah gambar contoh use case-nya. Oke, selanjutnya ada teman saya yang juga akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di dalam software Odoo. Berikut penjelasannya dari teman saya Raja. Silahkan. Ya, saya akan menjelaskan fitur-fitur dari aplikasi Odoo ini ya. Pertama ada modul sales. Nah, dalam modul sales ini terdapat aplikasi penting. Ada sales untuk membuat penawaran dari quotation dan juga ada CRM. Selain itu ada juga point of sales, subscription, context, appointments, dan VoIP. Modul service. Dalam modul service ini terdapat aplikasi yang penting yaitu project untuk mengatur, merencanakan project, timesheets untuk membuat pelacakan waktu dan biaya, dan ada juga planning untuk mengelola jadwal karyawan. Oke. Ada juga modul accounting. Nah, dalam modul accounting ini ada namanya invoicing untuk membuat faktur dan pembayaran, accounting untuk membuat akuntansi pajak, anggaran, dan aset, Odoo payment by agent payment acquire untuk mengatur pembayaran Odoo oleh agent. Ada juga agent payment acquire, Alipay payment acquire atau RiseNet payment acquire, Bukaro payment acquire, Ingenico payment acquire, maaf, PayPal payment acquire. Ada juga modul inventory. Dalam modul inventory ini terdapat aplikasi-aplikasi penting. Ada inventory untuk mengelola aktivitas, stok, dan logistik. Ada purchase untuk mengelola pesanan, pembelian, tender, dan perjanjian. Ada juga repair untuk memperbaiki produk yang rusak. Dan ada juga barcode untuk memindai kode batang untuk gudang. Ada modul manufacturing. Nah, dalam modul manufacturing ini ada MRP 2 untuk perintah kerja, perancangan, dan perutean, manufacturing untuk pesanan manufaktur dan BOM, maintenance untuk mengelola lacak peralatan dan kelola permintaan perawatan, quality untuk mengelola peringatan quality dan titik kontrol, dan produk life cycle management atau PLM untuk mengelola PLM, ISO, dan versi. Ada modul website. Di dalam modul website ini juga terdapat beberapa modul lagi, seperti website untuk membuat website perusahaan, e-commerce, e-learning, blog, live chat, forum, dan online jobs. Ada modul marketing. Nah, modul marketing ini terdapat beberapa aplikasi juga, seperti email marketing, untuk melakukan perancangan, pengiriman, dan lacak email, even untuk mempublikasikan secara jual tiket, marketing automation untuk membangun kampanye surat otomatis, survei untuk membuat survei dan analisa jawaban, dan SMS marketing untuk melakukan perancangan, pengiriman, dan lacak SMS. Ada juga modul human resource. Nah, di sini modul human resource ada beberapa aplikasi juga ya, seperti experience, time off, recruitment, employee, fleet, attendance, skill management, launch, dan employee contract. Ada modul productivity. Nah, modul productivity ini terdapat beberapa aplikasi juga, seperti Discuss untuk membuat obrolan, gerbang email dan saluran pribadi, ada kalender untuk menjadwalkan rapat karyawan, dashboard untuk membangun dashboard, dan notes untuk mengatur pekerjaan dengan memo. Ada modul administration. Nah, ini di sini ada beberapa modul juga, seperti studio untuk membuat dan menyesuaikan aplikasi, dan support for Android dan iOS app, dukungan untuk aplikasi Android dan iOS. Baik. Berikut yang sudah dijelaskan, terdapat fitur-fitur yang ada di software Odoo, yang kemudian fitur-fitur itu
terbagi di dalam modul-modulnya sesuai dengan modul-modulnya, ada marketing, sales, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kami nantinya akan mendemokan bagaimana cara penggunaan software dari Odoo ini sendiri, sebelumnya kami jelaskan kenapa kami memilih software Odoo sebagai bahan review kami. Sebenarnya software Odoo sendiri merupakan yang seperti tadi sudah saya sebutkan, open source software yang cukup terkemuka, sehingga memudahkan kami untuk mendapatkan software tersebut dan juga mengaplikasikannya di komputer kami. Namun selain itu terdapat beberapa alasan kenapa akhirnya kami memilih software Odoo ini. Yang pertama, Odoo sendiri punya UI atau user interface yang cukup baik sehingga memudahkan user untuk menggunakannya. Nah, selanjutnya juga di setiap transaksi yang terjadi di Odoo, Odoo sendiri akan membuat jurnal entry secara otomatis, sehingga dapat mengurangi tugas accounting atau akunting dalam melakukan input data, dan juga mengurangi tingkat kesalahan dalam input data itu sendiri. Selanjutnya, Odoo sendiri memiliki sistem follow-up pelanggan yang otomatis. Jadi, user nggak perlu lagi nih mengecek secara manual atas tanggal jatuh tempo dari pelanggan. Nah, yang terakhir, Odoo juga punya fitur laporan keuangan yang real-time dan juga dapat diunduh ke dalam bentuk Excel maupun PDF. Nah, yang terakhir kesimpulannya adalah software Odoo ini sendiri bagi kelompok kita cukup memudahkan untuk digunakan karena UI-nya terutama yang paling baik gitu ya. Jadi memudahkan dari segi kita pemahamannya juga dan juga penggunaannya. Tapi bagi kelompok kami sendiri, kami masih mengalami sedikit kesulitan untuk menggunakan fitur sales. Baik, kalau begitu kita akan lanjut ke tahap mendemokan software Odoo ini, bagaimana cara penggunaannya, yang kemudian nanti akan didemokan oleh teman saya, Effendi. Silahkan. Ya. Iya, terima kasih Dara. Baik, di sini saya akan mendemokan software Odoo dan mencoba untuk menggunakannya. Baik, nah sekarang saya akan coba fitur dari sales. Nah, kita coba saja untuk order set. Kita create. Di sini ada customer. Kita coba customernya aja. Untuk template-nya kita pakai Inven. Nah, ini untuk template sebenarnya kita harus konfigurasi di custom text template ini ya, karena saya menggunakan instalasi melalui Odoo Community, dia sudah menyediakan data-datanya. Jadi kita tinggal pakai saja. Bisa buat baru ya. Nah, ini untuk experience untuk sampai kapan, kita coba sampai tanggal 4 ini deh. Terus untuk payment terms-nya, untuk bayar langsung atau 15 hari, kita langsung saja. Nah, untuk pemasaran produknya itu seperti yang sudah saya singgung tadi, untuk data karena memakai instalan trial gitu kan, jadi sudah disediakan misalkan, atau kita bisa juga untuk kita buat produk baru nanti kesini saja. Kita coba untuk ini. Nah, untuk deskripsinya kita percobaan quantity 2. Nah, ini untuk pajak, mau dikenakan pajak atau tidak. Ini untuk harganya kita coba 900. Untuk ribuan kita menggunakan 0 ya kalau di sini. Nah, ini untuk catatannya apa? Oke.
Setelah itu kita confirm. Nah, ini nanti untuk membuat invoice, send, mengirim email, atau meng-cancel sales order ini. Kita save dulu. Nah, ini juga kita bisa langsung printnya. Langsung print untuk reporting. Kita lihat laporannya. Ini ada grafik, model grafik itu. Nah, ini untuk data-data yang pernah kita buat. Kalau sekarang totalnya 1,8 M. Close. Nah, kita coba untuk add ke dashboard. Nah, untuk dashboard kita ceknya di sini. Nah, ini udah muncul nih dashboardnya. Ini data yang tadi kita buat. Ini ada percobaan dari saya sebelumnya. Oke, kemudian kita akan coba modul services. Yang saya akan coba itu fitur project. Coba lihat. Kita close dulu. Nah, sini fiturnya sama aja, ada filter, group by, favorit. Nanti sama kalau kita ingin nge-add ke dashboard, ini project, ada task, reporting, task analysis, untuk configurationnya ada setting, project, task, activity nya. Kita coba membuat project, create project, namanya project name, nama projectnya apa ya, website. Untuk tipenya nah, ini kalau untuk nge-add lagi atau untuk diedit. Nah, ini untuk assignment tool-nya nih, untuk kita, untuk ke admin yang mana. Secara default kita ke ini. Nah, di sini langsung muncul nah, ini website e-commerce untuk project kita. Contoh projectnya, atau sini mau edit atau mau tambah lagi. Nah, ini untuk deadline-nya mau sampai kapan, misalkan untuk tanggal 8, teksnya eksperimen. Nah, ini customer-nya nama siapa, ini nama-nama ini sebelumnya jadi bahan pembelajaran saya untuk software Odoo ini. Misalkan sini ya, nah, untuk deskripsinya
Sudah, kita save. Kita ke project lagi. Nah, ini udah ada. Coba kita add analisisnya untuk laporan. Nah, di sini muncul nih. Ini dalam grafiknya pembuatannya gimana, project. Nah, ini kita coba add ke dashboard dengan nama, ini isi aja namanya apa, bebas, sesuaikan namanya, default aja project. Coba kita lihat di dashboardnya. Nah, ini udah muncul project kita di dashboard. Ini sales order. Kita close dulu. Selanjutnya kita ke modul accounting. Nah, di modul accounting ini ada beberapa fitur. Ini lebih banyak dia. Ada total 13 fitur yang memiliki. Kita coba membuat invoicing. Nah, di invoice ini kita bisa membuat untuk customer, untuk vendor, reportingnya, konfigurasi customer. Nah, di customer untuk invoice, credit notes, pembayaran, payment, produk, tahunan. Tinggal pilih menyesuaikan. Kita coba untuk finance. Di sini kita create. Nah, di sini ada tipe paymentnya, apa untuk mengirim uang atau menerima uang itu oleh bank. Sini ada partner, tipenya. Nah, customer siapa nih? Misalkan tadi Muhammad. Nah, secara default ya sudah tersedia. Ya, take backlist bisa atau ganti backlist. Oke. Nah, untuk jumlahnya nanti kan 900 misalkan. Apa sini kita save, kita confirm, kita masuk ke laporan invoice analysis. Nah, untuk belum tersedia ya. Baik, kita coba untuk kita ke add dashboard payments. Kita add dashboardnya. Ini tidak ada. Oke, selanjutnya saya akan coba dari modul inventory. Kita coba forecast. Nah, diingatkan kembali ya, kalau fitur ini kita perlu download
perlu install dulu, maaf. Forecast. Kita coba. Nah, seperti yang saya tadi bilang ya, ini data-data yang sudah dibuat dari software Odoo-nya. Di sini ada order untuk membuat request for quotation, purchase order atau vendor. Ini untuk membuat produk varian, reporting, laporan. Ini kan masih kosong dan kita input salah satu datanya. Ini kita coba purchase order nih. Nah, ini vendornya siapa, misalkan ini vendor referensinya siapa, nama siapa, kita coba saja. Nah, ini untuk patient date kita misalkan mau tanggal berapa nih, tanggal berapa, coba tanggal 6. Nah, ini kita add produk. Nah, produknya kita coba pilih. Nanti ini untuk produk menyesuaikan dengan perusahaan kalian juga ya. Ini hanya contoh dan percobaan dari kami. Kita confirm dulu agar nanti bisa terlihat di kita set. Nah, sekarang sudah ada di totalnya untuk satu ini. Kita masukin ke dashboard. Ada progress. Yang tadi kita input ada progress order. Ini kita masukkan. Kita add. Lihatnya nanti aja deh. Baik, selanjutnya ke modul manufacturing. Untuk modul manufacturing saya akan mencoba dengan fitur maintenance. Ini sudah saya download. Kita cari lagi di sini pojok kiri maintenance. Nah, ya. Ini untuk mention ada untuk pembuatan mention apa nih, request, maintenance request, atau membuat maintenance calendar, equipment. Nah, ini untuk peralatannya apa aja. Ini untuk reporting, maintenance request, konfigurasi maintenance team, maintenance algorithm. Kita coba membuat maintenance request. Nah, ini create-nya dari siapa? Ini kan admin. Nah, peralatannya yang maintenance apa? Misalkan Samsung. Nah, ini untuk tim siapa nih? Misalkan tim atau meteorologi. Nah, untuk pembuatan tim ini bisa dikonfigurasi dimension tim sini. Schedule, misalkan jumlahnya sini, durasinya berapa jam. Nah, ini untuk company kita nih. Dari company kita, misalkan perusahaan kita
Kalau sudah, kita save subjek. Oh iya, saya lupa, maaf, untuk subjeknya. Maintenance request-nya apa nih? Kasih aja ya, kita coba. Maaf ya, saya lupa. Save. Memang agak loading. Sudah dibuat. Kita coba lihat. Nah, ini nanti misalkan ada request, new request, yang sedang proses, prepare, dan scribe. Si metodenya, yaitu untuk melihat aktivitinya. Oke, selanjutnya kita, kalau untuk website ini mungkin nanti ya, karena dia langsung default sih. Kita skip dulu, mungkin ke marketing. Saya ingin mencoba fitur email marketing. Email marketing. Nah, ini contoh yang disediakan ya, yang sudah dilakukan. Sini ada mailing, ada listnya, membuat mailing list, ada mailing list kontak. Biasanya di sini ada reporting dan konfigurasi. Kita coba untuk mailing list. Sini kita coba create. Ini nah, ini untuk mau publik atau enggak, kita publik aja. Kayak sini udah terlihat, tapi belum create. Namanya siapa? Kan dia X-nya ini untuk konsultan cyber atau vendor atau karyawan, spek services vendor, kita spek. Untuk emailnya dengan saya aja ya, atau sasaran email. Misalnya mau apa, ini semester atau dokter, country-nya Indonesia. Kita save. Ini sudah bisa dilihat. Oh, nah. Kita tulis. Ini untuk selanjutnya untuk modul human resource, kita akan coba untuk attendance. Kita coba. Nah, ada ucapan selamat datang.
Ini ucapkan selamat datang. Kita untuk membuat logo, kita backup ya. Check out, kios mode, manager, untuk karyawan atau apa. Kita coba kita lihat ini siapa, misalkan ada bel, ada risiko, save. Yang kita coba masukin ke dashboard untuk laporan. Ini ada workforce-nya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya demokan untuk pengenalan software Odoo ini dan cara menggunakannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dan juga demo dari software Odoo dari kelompok kami. Saya Dara pamit undur diri. Silakan. Saya Muhammad Kurnia Afandi. Saya Raja Atala Hanif. Ya, dan sekian presentasi untuk ujian akhir semester mata kuliah dari Customer Relationship Management. Kami pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.